Halo, salam Equestrian Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada podcast nih. Podcast dari Pak Kasih Hanggoro bersama Om Niko selaku coach profesional di Equestrian Indonesia. Waduh, pasti akan seru banget nih. Yuk, simak videonya yuk. Ya inilah wajah Equestrian Indonesia adalah wajahnya Om Niko dan ya tentunya malang melintang di dunia equestrian ya Om ya. Iya, Saya kenal beliau itu sekitar 14 tahun yang lalu, kira-kira anniversary-nya JB Stable. Cukup lama, ya. Cukup lama ya Om ya? Iya, cukup lama. Tapi tetap wajahnya Om Niko ini selalu tetap muda, awet, dan juga karena mungkin berolahraga terus. Hampir tiap hari. Olahraga dan iya. Karena beliau ya jelas tentu semua tahu ya bahwa hari ini menjadi juri teladan saya kira. Setiap event Om Niko juga berkecimpung jadi juri. Iya. Juga awalnya di atlet juga pernah ya Om ya? Atlet ya. Juga pernah. Nah cerita dikit Om, kenapa bisa berada di dunia perkudaan itu kenapa Om? Ya. Karena keadaan atau gimana Om? Boleh saya ambil agak jauh ya Pak? Oh boleh dong. Ya, kenapa ini waktunya Om Niko semua ini hari ini ya? Kenapa saya sampai sekarang terjun di kuda? Asal mulanya saya dari kampung ya. Kakek buyut saya mereka ada kuda-kuda kuda tradisional ya, kuda lokal ya di sana. Sehingga saya ini tertarik di kuda karena dari kakek buyut saya. Nah, kuda-kuda itu dipakai untuk pertandingan tradisional. Pacuan. Pacu ya. Nah, zaman itu ya. Terus ya singkat cerita, tahun 69, tahun 70-an dari Jakarta Racing Management ya yang Diploma sekarang ya. Buat pacuan yang diolah oleh Australia. Itu dikontrak oleh Australia selama 25 tahun. Makanya kuda-kuda gede itu terkenalnya kuda Australia. Dari thoroughbred. Asalnya dari thoroughbred. Nah, yang oleh itu Australia, joki-jokinya pelatihnya orang Australia semua. Nah, terus dari mereka mau orang-orang Indonesia yang suka kuda untuk dijadikan joki zaman itu. Sehingga yang artinya cukup populer zaman itu ya Manado sama Sunda. Iya, sukunya Manado sama Sunda. Sehingga ya waktu diplomasi itu ada Pak Kawilaran orang Manado sendiri dan Pak Waweruntu. Ya ke Manado nyarilah kita anak-anak yang kira-kira potensi untuk sana dan udah naik tuh pada itu tahun itu. Naik kuda lokal. Kuda lokal. Tapi pacu ya? Pacu. Terus kita dibawa ke Pulau Mas. Selama 3 tahun kita artinya kita dididik untuk pacu dulu ya. Selama 3 tahun situ berpacu sampai tahun 70-73an. Wow. Nah, lahir ini. Nah, zaman itu Pak Ali Sadikin kan judi. Bebas judi. Jakarta masih boleh ya. Pacu lah itu. Setelah judi tutup, bingunglah semua orang. Wah, kemana ini pacuan tutup? Nggak boleh judi kan? Nggak ada, semua ditutup. Tapi Ibu Suarjono, Pamulang sekarang itu. Pamulang Stable ya. Ibu yang ada sama bapak yang mengambil kita. Diarahkan ke equestrian. Jadi anak-anak bekas joki yang kira-kira tingginya lumayan, nggak pendek-pendek banget. Diarahkan ke equestrian. Kita dididik di Pamulang selama 3 tahun dengan pelatih Jerman. Langsung didatangkan dari sana. Ya, datangkan dari Jerman selama 3 tahun. Kita di Pamulang. Nah, selesai itu, nah kita udah mulai artinya mulai bisa naik tunggang ya, tunggang. Sehingga mulai timbul klub-klub equestrian, Satria Kinayungan, Penta, Sembrani, bahkan Skardio Bandung. Nah, mulai berkembang, equestrian yang bertumbuh. Kan? Dasarnya dari rintisan Ibu Sorjono itu waktu itu, Pak Sorjono, Ibu Sorjono. Nah, dengan adanya klub-klub itu kita mulai tersebar ke klub-klub yang ada itu. Terus mulai bikin event-event equestrian, mulai klub bikin pertandingan ini udah beberapa klub yang ikut sampai buat pertandingan nasional, bahkan sampai ke Asian Games waktu itu tahun 82 kita udah dikirim ke Asian Games ke India. India pernah kita ke ya udah.
apa namanya? Tapi itu Om jadi atlet ya? Atlet, zaman itu masih atlet, masih atlet. Ya, zaman itu masih atlet. Tapi ya zaman itu kan nggak ada pelatih. Dia jadi atlet dan pelatih. Ya kan? Gabung deh. Gabung. Bisa atlet, bisa ngelatih. Jadi kita atlet di open atau senior, jadi pelatih untuk junior zaman itu. Gitu Pak kira-kira. Asal mulanya. Masih muda pada waktu itu ya. Masih Ibu muda. naksir Bapak Om nih kayaknya nih pada waktu itu. Masih ganteng Pak. Sekarang juga masih ganteng. Aduh, nggak Gitu kalah. kira-kira Pak. Asal mulanya. Oh, jadi mulainya tuh awalnya dari pacu ya? Ya, dari Tondano, dari Tompaso. Tomohon, kita dari Tomohon. Kita dari Tomohon. Jadi memang apa namanya daerah yang terkenal di Indonesia itu ya Manado dan di Sunda. Sunda ya, zaman di itu. Bandung ya. Gitu, Bandung. Itu juga Bandung. pacunya maju juga. Akhirnya mereka menjadi apa joki dan akhirnya pada suatu saat dipanggil ya. Ya, dipanggil ke Sumarjono itu pelatih dari Jerman ya. Ya, setelah pacuan tutup ya. Oh, setelah pacuan tutup, kita ditampung ke Pamulang untuk dilatih equestrian ketangkasan. Iya. Lalu mulai berkembang ketangkasan ini. Wow. Begitu, Pak. Nah, kalau dibanding dulu sama sekarang tuh bedanya apa, Om? Tantangannya. Apa bagi namanya? rider atau pelatih. Sekarang lebih maju ya. Sekarang lebih maju karena dulu aturan-aturan pun itu kan tidak terbuka seperti sekarang. Sekarang kan sudah online. Iya. Jadi anak-anak muda sekarang, atlet-atlet muda sekarang, yang mereka juga pendidikan sudah lebih artinya lebih tinggi dari kita zaman dulu. Jadi mereka udah lebih gampang untuk cari di YouTube, untuk belajar dan segala macam. Bisa otodidak juga ya. Tapi selama perkembangan itu Om Niko juga otodidak ya, pasti. Ya, cari juga Pak. Aku juga nyari. Juga, soalnya kalau nggak nyari, nggak perdalam, ya ketindis juga, nggak kepake juga kita Pak. Jadi nyari tuh, mereka nyari, aku nyari ya terus. Jadi istilahnya sampai sekarang ya masih mereka hargai lah. Itu aja Pak. Jadi pesan moralnya selalu harus belajar ya, nggak berhenti ya? Iya, benar. Nggak harus belajar terus. Apalagi kalau di kuda itu sehari nggak naik aja rasanya keterlambat ya. Ya, betul. Saya baru ngerasanya sekarang Om. Dulu nggak terlalu. Oh, jadi itu otomatis pada waktu jadi rider, jadi coach itu ya karena keadaan memang begitu di Indonesia. Ya mungkin kayak bela diri ya. Mungkin karena dia coklat bisa latih yang putih, hitam bisa latih yang coklat. Mungkin gitu ya kira-kira ya. Kan gitu Pak. Nah, selama menjadi pelatih Om, kan banyak nanganin rider ya, mulai dari yang beginner sampai yang terakhir ya. Rasanya kalau saya lihat Om Niko tuh fokus banget itu ngajarinya. Kayaknya nggak ada yang benar kalau ada Om Niko ini. Kalau naik gitu salah terus saya, jadinya takut kadang-kadang. Apa Om? Ya tantangannya melatih itu. Gini Pak. Karena kan dari semua yang suka kuda ya, mau naik kuda. Ya. Yang saya lihat pertama yang saya perdalam ke mereka skillnya Pak. Jadi quality untuk naik kudanya. Jadi naik kuda yang benar. Ya toh, dari posisinya ada ya posisi kaki, tangan, duduk dan segala macam. Itu utama. Basicnya. Basicnya. Nah, itu kan fondasi. Ya. Karena kalau kita rencana mau jadi atlet terus dia nggak tahu dasar-dasar itu susah Pak. Bagaimana dia mau buat pertolongan, mau bikin gerakan, kalau duduknya dia pun salah, tangannya aja salah, kakinya salah, kan susah. Jadi itu yang dibetulin betul sampai mateng, baru diarahkan ke teknik. Ini skill dulu, skill oke, baru ke teknik. Begitu. Nah, butuh berapa lama tuh kalau menjadikan? Itu sangat tergantung ke manusianya, ke atletnya itu, keinginannya juga dan kemauannya dia untuk belajar. Gitu Pak. Ya. Karena sekarang saya lihat tuh masih muda-muda ya, yang sudah mulai gitu ya. Ya, ada yang cepat, ada yang begitu-begitu aja. Kalau saya dari tua tuh lambat ya Om. Enggak mesti juga. Sebenarnya kan memang mau Pak, nggak mesti juga. Tapi lebih baik dari muda lah. Ya. Lebih gampang menyatu ya. Ya. Nah, ini juga pertanyaan lagi nih Om. Ada bagaimana cara memotivasi atlet untuk mencapai potensi yang maksimal tadi? Tentu gini. Dia betul-betul mau pingin jadi atlet. Ya. Om biasanya kasih motivasi kamu harus berlatih dengan disiplin, dengan tekun, dan Om biasa kasih pandangan ke mereka biar
kamu itu atau ya bilang kamu aja. Kamu itu biar jadi seperti atlet-atlet biasanya itu kan ke atlet yang terkenal. Biar kamu bisa sampainya. Karena kan memang tujuan naik kuda. Iya, iya. Tentu dia pingin seperti atlet yang hebat itu. Atlet dunia. Iya, iya. Biasanya begitu. Jadi dia, kalian memang saya kejar. Biasanya gitu dan saya kasih tahu mereka juga, coba kamu zaman sekarang kan udah modern dan udah canggih, di YouTube tuh banyak. Iya, iya. Nah, cuman jangan salah kaprah. Jangan kamu baru datang 2 bulan naik kuda udah pingin pasas piaf ya, bahaya. Pening lah, pala udah terlalu jauh. Jadi ikuti irama yang apa namanya keadaannya nggak ada gitu. Mimpinya di rumah itu ya. Iya. Pas naik kuda ya. Gitu Pak. Bahaya itu. Aduh. Tapi kalau potensi Indonesia nih banyak ya Om ya. Banyak. Kualitas ya. Bagus ya. Ternyata bukan ternyata, memang dari zaman dulu orang Indonesia suka kuda rupanya. Suka kuda. Jadi bukan cuma Manado, bukan cuma Sunda, Jawa, rupanya sampai sekarang perkembangan equestrian di Jawa itu pesat sekali Pak. Banyak sekali. Nah, waktu dulu kalau pacu kan bedanya ini sama pacu. Kalau pacu mungkin mereka beli kuda dan cuma hora-hora begitu yang tradisional ya Pak ya. Mereka tidak menikmati. Tapi sekarang kan mereka beli kuda dan mereka nikmati sendiri Pak. Iya. Sehingga mohon maaf. Iya toh? Wah, boleh aku beli, aku pakai sendiri kok. Dan dia mampu, dia merasa mampu beli, udah. Beda ya kalau dulu cuma nonton ya. Nah, dulu nonton, artinya enggak menikmati sendiri, nggak naik kan. Ya, sekarang kan mereka naik. Stable pacu juga akhirnya anak-anaknya semua. Ya, gitu. Karena mungkin environment-nya juga mendukung juga ya. Iya. Nah, lalu berikutnya kalau setelah itu menjadi juri ya. Ya. Om Jiko mulai menjuri ya. Tapi tentunya pada waktu itu juga udah mulai juri juga ya. Udah sama saya berjuri ini udah 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih. Udah lebih bahkan. Rata-rata semua ya Om ya. Jumping sama dressage. Ya, jumping dressage zaman itu. Iya. Tapi belakang ini udah mulai ada artinya spesifik dressage jumping karena sekarang ada aturan harus ada. Om Niko ke dressage sekarang. Jumping bisa, tapi jarang mereka Pak itu karena sekarang ada di Indonesia ada yang ada level 1 sekarang. Level VI. Kayaknya skillnya lebih susah dressage lah. Ya memang. Dan harus kalau juri dressage harus orang yang pernah jadi atlet, sehingga dia tahu kesalahannya dan segala macam dia tahu. Kalau nggak pernah atlet itu agak sulit untuk dressage. Minimal harus ada berapa juri di dressage itu? 3. Minimum 3. Tapi ya sangat tergantung di sini. Kadang-kadang cuma 2, kadang bahkan 1 karena untuk mendatangkan juri ya perlu biaya soalnya Pak. Sedangkan yang di lokal ini belum banyak. Gitu. Kalau kualitas kudanya Om, dressage? Kudanya dressage untuk level medium advance ya. Kita baru sampai ke medium advance. Kalau di level elementary itu banyak sekarang. Apalagi sekarang mereka banyak ngirim kuda dari Eropa. Urutannya apa Om? Boleh dijelasin dikit Om? Dari walk trot itu dasar. Itu mulai prelim. Prelim itu ada macam-macam prelim. Prelim Jerman, prelim V dan semacam. Terus elementary terus medium terus ke advance. Advance baru PSG baru Inter 1. Inter 1 baru Inter 2. Baru Grand Prix. Baru Grand Prix spesial. Itu kira-kira itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau mulai Grand Prix spesial udah jauh sekali. Saya yakin anak-anak muda ini, anak muda sekarang kita atlet muda sekarang ini bisa Pak. Karena mereka didukung oleh orang tuanya soalnya kan. Karena ini kan olahraga kuda, olahraga unik. Bukan cuma badan sendiri, ada 2 jiwa yang di situ. Kan gitu Pak. Jadi atletnya 2 ya, manusia sama kudanya. Kita bisa, kuda nggak bisa, nggak bisa. Kudanya jago. Kuda bisa, kita nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Tantangannya apa setelah menjadi juri Om? Katanya kadang-kadang kan ya kita juga, kalau saya jadi dosen tuh kan kadang-kadang ngasih nilai, ini udah deh kasih yang ini aja deh. Kalau Om untuk ngenilai, Om nggak peduli. Jadi Om buat senetral mungkin. Mau murid sendiri, mau anak sendiri, kalau dia jelek. Ya, kalau bagus. Kalau jelek ya. Kenapa? Contohnya Om Niko,
kalau misalnya murid sendiri atau anak sendiri jelek kamu kasih sebab kesian anak itu kamu jaja, malah membunuh, betul. Masa depannya. Kamu jaja anak itu, ngerusak anak itu. Jadi ya udah, masuk kadang-kadang habis Om Yuri, murid datang, Om kok, ya kamu jelek kok. Mau nangis mau apa kamu jelek, kan itu belajar begitu. Itu ini sikap yang harus kita tiru nih. Saya nggak ada cerita. Kadang-kadang kalau dosen itu kalau susah ngasih A, B, C aja deh. Tapi nggak lulus. Tapi Om Niko ini tegas karena kelihatan ya. Kelihatan. Itu salah, jelas kelihatan. Karena dari kualitinya. Ya kalau udah mulai lomba kan, pertama kita lihat kualiti atlet. Iya toh, duduknya, posisinya, semua dan cara dia efektifnya untuk memberi pertolongan untuk membantu kuda dan kuda juga. Tentu bantu kuda. Kualitinya kuda. Cara bergeraknya di jalan, di trot, di canter, kelihatan itu sama obedience, sama kepatuhan kuda sendiri. Jadi artinya ketika memberi nilai itu berbeda dengan yang itu cuma di kombinasi ambil tengahnya ya Om, atau gimana jumlah? Nah, kadang-kadang ada perbedaan karena sisi. Oh, dari sana letak satu di samping, satu di lurusan kan. Ya kadang-kadang ada beda di situ. Oh, itu diambil pandangnya ya, jumlah ya, dibagi dua atau gimana? Ya, dicampur terus bagi dua. Jadi hasil hasil C sama E di jumlah terus bagi dua. Iya, luar biasa ya. Kalau semakin banyak jurinya berarti semakin pembaginya semakin banyak juga. Iya. Wah, asik juga ya kalau jadi juri itu seperti Om Niko ini, Indonesia bisa maju nih karena dia benar-benar tegas kasih nilainya sesuai dengan apa yang dilihat. Apa yang dilihat, betul. Ya. Kalau kurang iman bahaya juga jadi jurinya. Nah, tadi kembali lagi Om, kalau waktu menjadi rider, menjadi coach itu juga pasti agak bias ya. Tapi dengan kekuatan Om Niko ini pasti ya tahu kapan jadi ridernya, kapan jadi pelatihnya. Saya atur waktu saya untuk kapan ngelatihnya dan kapan saya jadi atletnya. Ya. Tapi itu bisa diatur karena jadwal berlombanya kan beda jamnya. Jadi bisa. Oh, aku main jam sekian. Muridku main aku tangani anak murid dulu, baru ya diri sendiri kan gitu. Pinter ya ngatur waktunya. Mesti tahu jamnya. Jadi mesti cepat lihat SO-nya. Itu kalau pagi di sini dari jam berapa? Kita di SKJP nih, stable di tertua juga di Kebon Jeruk. Jam 7 Pak, saya jam 7. Dari rumah saya jam 6. Dari dulu ya Miko? Dari dulu saya. Wah, luar biasa. Disiplinnya coach ini luar biasa. Terus nanti selesai sampai siang ya, sampai siang. Kalau ada yang sore aku tungguin. Tungguin. Tapi kalau enggak ya kadang-kadang beres-beres ini udah aman ya, saya tinggal. Aman main juga ya pulangnya ya. Iya, jok saya. Kadang-kadang pulang rumah istirahat dulu. Nah, coba kasih tips Om Niko supaya untuk menjadi atlet terbaik, ya atlet yang nantinya bisa sukses ya. Untuk menjaga kesuksesan itu juga perlu tips kan mereka ya. Ya mungkin ya kalau itu ya jangan sombong ya misalnya begitu ya. Kalau mental ya. Tipsnya apa Om Niko supaya menjadi atlet tentu pertama ya dari karakternya dia, karakter kita. Ya betul, sama-sama dengan Pak Ang bilang tadi, jangan sombong, ya toh. Jangan kita baru mulai bagus sedikit, kita udah bangga diri, selalu udah terbaik. Ya, dan banyak yang begitu, banyak yang begitu. Karena istilahnya di atas langit masih ada langit, jadi tidak akan berhenti sebenarnya. Kita bukan ngomongin orang nih ya, ngomongin karakternya. Dan kedisiplinan. Kalau olahraga itu perlu disiplin yang. Kalau jadi atlet terus dia kurang disiplin kayaknya. Ya. Apa atletnya nggak tahu arahnya mau kemana tercapainya? Jangan-jangan begitu. Jadi maksudnya waktu longgar gitu. Tapi kalau misalnya orang mau perang tahun depan nih, saya harus mencapai ini. Kan itu. Wah, persiapan kan kayak mau perang. Nah, kita nggak tahu. Ya, jangan-jangan itu, Om. Gimana, Om? Ya, ini kayaknya menjurus ke persiapan atlet PON atau atlet internasional. Nah, tentu kalau kita mau jadi pelatih atau manajer, dia itu mesti buat program terpadu, ya, yang buat mikro dan makro. Ya toh, jadi jangka pendek, jangka panjang. Nah, buat periodisasi, ya toh tahunan, ya toh, yang jelas. Sehingga pelatih itu gampang untuk mengarahkan. Oh, aku bulan pertama ini aku katakanlah fokus untuk buat skill atlet. Ya toh, ya udah. Terus untuk bulan kedua
Ya, bikin tekniknya yang kan bisa dilihat dari program itu kemajuan dari atlet itu sendiri. Berdasarkan program dan periodisasi yang kita buat per tahun. Nah, kita di Indonesia punya itu Om, rencana itu atau ada atau mungkin berjalan? Dulu waktu Om itu Om bikin begitu selalu. Tapi nggak tahu pelatih-pelatih yang sekarang ya mereka juga itu ya banyak yang nggak ngerti kan, itu Om juga ngikut itu lama Pak di KONI. Oh iya. Lama ngikutin itu. Setiap ada SEA Games ikut di KONI dan berorganisasi itu berapa tahun ya menikah ya? Semenjak jadi atlet itu lah ya. Berorganisasi lama. Ya. Lama Pak. Pordasi ya Pak. Ya, saya jadi atlet plus menjadi pelatih nasional agak lama, sehingga saya banyak mengikuti penataran sebagai pelatih buat program dan segala macam. Bahkan kita zaman itu waktu itu dilatih bagaimana mengatasi atlet kalau celaka jatuh, asuransi dan sebagainya tuh. Bukan, bagaimana untuk menangani pertama. Kalau misalnya dia agak fatal, jadi kan nggak boleh sembarang angkat dan segala macam. Sampai mesti tahu. Juga tapi sekarang agak udah lama jadi sampai begitu Pak. Sekarang udah ada dokter. Sekarang udah karena udah ada kesehatan, sekarang udah jangan diganggu, biar kesehatan yang tangani. Gitu. Kalau dulu kan udah kita mesti tahu. Ya. Jadi kalau darurat kita dilatih. Dulu belum ada ini. Belum ada. Rumah sakitnya belum banyak. Sekarang makin banyak kita nih. Nah, ini juga penting nih Om. Bagaimana cara Om Niko membantu atlet dalam mengatasi tekanan mental dan emosional dalam kompetisi? Pertama ya dari pelatih sendiri, dari kita sendiri. Jangan kita perlihatkan ke atlet kita itu panik. Kalau si atlet belum main terus kita yang dia lihat panik, ya dia makin panik. Jadi kita buat dia sesantai mungkin. Itu nervous ya. Nervous itu semua cabur wajar. Kalau dia nggak nervous pada minum obat kali. Atau obatnya itu kan nggak boleh. Kayak penyanyi-penyanyi mereka berani ke panggung karena ya mungkin ada kan gitu Pak. Kan ini kan nggak boleh. Doping. Nah, jadi yang utamanya dari pelatihnya sendiri yang perlihatkan ke mereka di mana yang kamu lawan itu ya si Yurinya itu sendiri, kamu bikin aja sebaik mungkin kalau dressage ya. Kalau jumping yang kamu lawan ya si course-nya itu yang buat course. Nggak ada lah, kamu jangan lihat musuh kamu kan main individu satu-satu, terkecuali kayak tinju, pukul-pukulan kan lain. Gitu. Nah, jadi kalau kita berhentikan misalnya terlalu nervous gitu ya kita harus stop juga ya kali Om ya. Rider gitu yang terlalu nervous. Ngalir aja cari ya di itu ya kamu santai dan ya kasih apalah yang kira-kira bikin dia lebih tenang gitu. Dan malah kita ya malah bingung dia makin saya panik. Saya alami juga dulu Om. Makin panik. Waktu awal-awal tahun 2000-an ya. Saya ikutan itu jumping ya dari nol ya. Tapi saya dibimbing Om Niko tuh ya lumayan lah kalau cuma mengalir aja. Kalau yang mengalir aja udah. Itu harus punya guts juga ya. Orangnya nggak cuma sekedar takut-takut. Tapi yang saya heran nggak tahu nih mungkin di mana di dunia sama ya. Yang rider tuh banyak yang wanita sekarang ya. Iya. Itu di dunia kan? Di dunia bukan banyak. Cuma di kita kan? Ya di kuda ya. Khususnya ya di kuda ya. Banyak wanita. Karena memang kayak nggak ngerti juga kok. Ya mungkin ya terlalu banyak media sosial kan. Cewek-cewek itu pada. Bahkan sekarang kalau dulu kan yang bagus-bagus jumping laki. Sekarang perempuan udah mulai ada nama. Berarti demokrasi di dunia berkuda itu jalan. Kalau yang penting memang dari dulu sih perempuan juga banyak yang jago-jagonya. Tapi mungkin jumping yang biasanya laki dulu, sekarang perempuan udah mulai kelihatan di jumping. Berani loh berarti. Berani ya. Ya tentu anak-anak yang khusus ya ada kelebihan khusus. Ada tips untuk para atlet khususnya tadi kan ya kita membuat mereka mempersiapkan diri dengan mental yang kuat ya. Kalau tadi sebetulnya kalau saya sering baca itu semua atlet di dunia itu ketika mempersiapkan untuk pertandingan nervousnya itu mereka meditasi tuh. Pernah nggak kita lakukan itu? Ada sedikit gaya-gaya ya menenangkan diri meditasi. Itu Formula 1 itu ada meditasi. Berkuda ada nggak? Pernah lakukan itu? Belum, sampai saat ini kayaknya belum itu perlu. Kalau saya perlu begitu. Itu kan di kuda itu perlu ketenangan, apalagi dressage. Betul. Cuma ya mungkin kita perlu pelatih yang khusus untuk itu.
itu kan pembentukan mental juga kan itu. Ya apa namanya? Melawan kepanikan. Ya toh nervous. Ya itu bagus juga sebenarnya kalau itu diterapkan ke kuda. Bagus itu Pak. Ya kalau Om sih nggak terlalu menguasai itu gitu. Tapi itu kalau sampai ke atlet kita bisa. Oh bagus itu karena atlet itu perlu ketenangan tuh. Iya. Napas yang bagus. Iya. Kan nervous itu susah. Susah. Itu paling susah. Itu kalau saya sering balapan tuh, begitu ngelihat lampu merah, kapan hijaunya tuh, napas itu sepertinya kedengar. Sama nunggunya Pak. Nunggu kebagiannya kan. Nunggu kebagiannya biasanya, kok lama amat sih kalau yang penting. Iya, udah makin lemes malah anak. Nanti lupa ya. Bisa lupa jalurnya kalau. Ya, saya juga sering lupa dulu. Iya. Oke, Om Niko. Ada pesan juga untuk para coach yang lain, Om Niko. Jadi kalau di Indonesia ini kan ya tadi mungkin menjadi coach itu lantaran experience ya. Ada yang memang betul-betul terlalu lama, Om Niko sebagai seniornya untuk yang anak-anak yang suka ngajarin atau jadi coach, apa tipsnya untuk para coach itu? Coach atau calon coach? Calon coach ya. Bukan coach ya mungkin belum. Ya kalau untuk Om ya, kalau kita memang udah artinya kecimpung di situ ya, berarti kan itu udah jadi mata pencarian kita. Ya tahu nanti, ya mesti tekun belajar, nambah, cari di mana aja. Yaitu yang kira-kira menambah ilmu ke kita, ilmu pergudaan tentunya. Kan gitu Pak. Jadi jangan stop untuk baca buku. Zaman itu Om baca buku. Om waktu di rumah buku sampai segini dibeliin sama Pak Slamet. Terus ya. Suruh baca. Dipaksakan. Sedang saya bahasa Inggris kan pagi sore, setengah mati untuk terjemahannya setengah mati. Tapi saya paksakan. Masih mau belajar. Masih mau. Tapi sekarang kan sudah iptek ya. Udah Google ya, udah Google itu gampang sebenarnya. Jadi ya untuk saya sih kalau zaman sekarang terus kalau kamu pingin coach ya, jadi pelatih terus cuma puas dengan apa yang ada ya udah paling beginner terus. Mesti belajar. Karena intinya kan anak itu jadi dari kita. Ya toh? Anak itu bisa berprestasi dari kita, dari pelatihnya. Kan gitu. Jangan kita di lapangan marah-marah nggak jelas yang kita sendiri nggak menguasai. Nah, kadang-kadang gitu. Dia marah-marah dia sendiri nggak ngerti. Kan gitu. Ya itu aja. Nah, terus setelah jadi ya jangan sombong. Tetap rendah hati, bukan rendah diri ya, tetap rendah hati. Karena ya sama dengan saya bilang tadi, jadi atas langit masih ada langit. Nah, kalau untuk kualitas kuda sendiri Om, itu kan saya hampir lihat setiap hari ada kuda masuk ya dari Eropa ya. Jadi saya nggak bisa ngebayang gitu. Kuda-kuda itu bagus, lalu nggak dilatih dengan baik. Kan sayang juga itu. Artinya ya moga-moga ya. Mungkin saya salah, saya tidak ikut terlalu banyak itu. Nah, itu kuda di sini juga kita banyak yang breeding juga. Kualitas kuda itu bagaimana? Emang kita harus dari sana ya, yang paling bagus deh kalau kita mau cari. Sebenarnya ya, kalau memang betul-betul dapat kuda yang kita inginkan betul, ya ternak. Karena kuda-kuda nah mungkin terus kuda terbaik terus mereka jual murah begitu Pak. Pasti kan kuda udah ada something. Ya kan? Mereka itu profesional, mereka main begitu ratusan tahun. Dia udah tahu ini kuda ini mau kemana, ini sampai kemana. Dia udah tahu, ini buang, oh ini simpan, ini buang. Jadi nggak mungkin yang kira-kira kuda yang bagus yang mereka simpan terus dilatih dalam 1 tahun jadi bahkan sampai ke puluhan M. Dia mau jual sekarang dengan di bawah 1 M, nggak akan mungkin Pak. Jadi ya intinya kuda yang mereka kirim itu ya kuda-kuda yang ya gitulah kira-kira. Jadi pesan moralnya itu sebetulnya nggak ada yang instan ya Om ya. Kita jadiin dari awal ya. Ya betul. Dari kecil kita didik sampai kuda itu jadi. Yang sebenarnya yang benar ya kuda WB ada kan, ada tempat. Ya ternak lah. Sekali waktu kita pasti dapat kuda yang bagus dari anak-anak kuda. Ya cari kan tinggal ambil darahnya, ambil darah ini dari ini yang bagus terus ternak. Nah, enggak langsung memang darah ini dari itu terus langsung bagus. Tapi kalau kita sabar sekali waktu dapat yang bagus dan kuda mahal, kan gitu. Jadi jangan kita mengiming kuda bagus terus murah, nggak ada. Nggak ada cerita terus kita mau kuda bang mimpi. Oh saya mau yang bagus begini tapi murah, mana ada? Yang ada kakinya tinggal 3 kali.
Copot jantungnya copot. Udah pengkor. Kan gitu. Ternak sendiri. Baru dapat. Oke. Bisa aku tanah banyak kok. Banyak tanah yang bisa ternak. Di stable udah benar ya Om ya? Benar Pak. Iya udah benar jalurnya. Ternak itu. Iya. Kita jadikan memang hasilnya dari 9 ekor kuda itu nggak semuanya hebat. Iya. Ada yang bagus, tapi nanti kalau itu pasti dapat yang istimewa. Betul. Yang harganya yang nggak bisa ditawar. Jangan-jangan kita nggak jual juga. Ya udah pasti kalau bagus. Kalau bagus pasti nggak dijual. Nggak akan mungkin. Coba kita ke stable di Eropa. Dikasih yang kayak sini lah, masa saya jual yang bagus-bagus indah, saya jual yang udah ya kayak Vincent yang udah rusak nih, dijual. Itu yang mau dijual. Nah mungkin yang saya pakai masih bagus di sini tuh saya jual begitu aja kan nggak mungkin. Sama sih. Wah, luar biasa nih kita hari ini banyak banget informasi knowledge yang dapat dari Om Niko untuk di equestrian Indonesia ya. Semoga nanti banyak juga untuk perkembangan equestrian Indonesia ini bisa mengacak dari kita ngobrol nih Om Niko. Dan saya yakin ini bukan pertama kali ini Om Niko. Nanti kita juga lihat gimana cara Om Niko ngelatih, juga membimbing atletnya. Jadi moga-moga nanti kita bisa lebih kaya lagi dari apa yang disampaikan Om Niko. Saya ucapkan banyak terima kasih Om Niko. Sama-sama Pak. Kita ketemu lagi. Ini salah satu saya menjalin silaturahmi dengan para senior-senior di equestrian sehingga nanti saya juga punya ibadah sendiri khusus di channel ini. Baik Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Om Niko. Ya, Pak ya. Luar biasa.